Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati kepada Rektor Unum Blitar Bapak Zainuddin, yang kami hormati kepada Ibu Kaprodi Matematika Ibu Rizka, yang kami hormati kepada pembimbing mata kuliah seminar proposal Bu Rahmadania, yang kami hormati seluruh jajaran dosen program studi matematika, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di kesempatan kali ini dalam seminar proposal saya akan sedikit menerangkan atau mempresentasikan proposal saya yang berjudul Solusi Numerik Model Penyakit Difteri dengan Pengaruh Vaksinasi Menggunakan Metode Rungkuta Orde 4. Next, kita langsung ke yang pertama, pendahuluan. Apa itu penyakit difteri? Penyakit difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yang biasanya mempengaruhi selaput lendir dan tenggorokan. Penyakit ini banyak menyerang pada anak-anak. Pencegahan dalam penyebaran penyakit difteri selain dengan imunisasi juga tergantung terhadap kekebalan atau antibodi yang dimiliki oleh seseorang. Holt D. dan Johnston DI 2008. Dalam penyakit difteri ini, menurut WHO tahun 1994, Indonesia merupakan negara ketiga terbanyak kasus difteri. Dalam hal ini, data menunjukkan tahun 2016 terjadi 342 kasus difteri di Indonesia. Jumlah ini lebih sedikit dari negara India dan Madagaskar. Penyakit difteri itu dapat menular melalui kontak langsung ataupun melalui cairan dari mulut dan hidung seseorang yang terinfeksi, dari jari-jari atau handuk, dan dari ASI penderita. Kemudian lanjut ke solusi numerik. Solusi numerik atau metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa dengan tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode numerik juga disebut sebagai alternatif dari metode analitik yang merupakan metode penyelesaian persoalan matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau sudah lazim yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian dalam solusi numerik ini sendiri nanti ada banyak sekali metode yang kita gunakan. Cuma yang saya di sini yang saya gunakan nanti adalah metode rungkuta numerik rungkuta orde 4. Next. Nah, ini metode rungkuta orde 4. Apa itu metode rungkuta orde 4? Metode rungkuta merupakan metode yang memberikan ketelitian hasil yang lebih besar dan tidak memerlukan turunan dari fungsi. Bentuk umumnya dari metode rungkuta seperti ini. Dalam persamaan X1 plus 1 sama dengan X1 plus lambang ini namanya tingsih kali H. Nah, kenapa saya menggunakan metode rungkuta orde 4 ini? Karena di dalam metode rungkuta orde 4 nanti yang prosesnya menghasilkan itu suatu bilangan yang pembulatannya dan juga hasilnya itu lebih efisien untuk diterapkan dalam komputasi atau pemodelan di komputer. Maka dari itu saya mengambil metode tersebut. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Bagaimana solusi numerik model penyakit difteri dengan menggunakan metode rungkuta orde 4? Ini rumusan masalah yang saya ambil yang pertama. Jadi nanti kita mencari solusi numerik dari model penyakit difteri yang di situ menggunakan vaksin, ya, menggunakan vaksin. Kemudian yang kedua, rumusan masalah yang kedua, bagaimana hasil simulasi model penyakit difteri yang diselesaikan secara numerik menggunakan metode rungkuta orde 4. Jadi setelah kita mencari solusi dari model tersebut, maka kita dapat menentukan hasil dari model tersebut. Lanjut. Kemudian tujuan dari penelitian saya sendiri, yang pertama menyelesaikan solusi numerik model difteri, menjawab dari pertanyaan rumusan masalah tadi. Kemudian yang kedua, mengetahui hasil simulasi
model penyakit difteri yang diselesaikan secara numerik menggunakan metode Rungkutta orde 4. Jadi perlu diketahui metode Rungkutta tersebut nanti itu dari Rungkutta orde 2, orde 3 sampai orde 4 itu yang paling efisien itu orde 4. Jadi semakin banyak metode Rungkuttanya nanti orde 5 dan seterusnya, itu semakin pembulatannya semakin lebih efisien atau kesalahan errornya semakin sedikit. Seperti itu. Kemudian lanjut ke kajian pustaka. Pemodelan matematika. Di sini saya mengambil pemodelan matematika yang 4 variabel atau SIRV, susceptible, infected, recovery, dan vaccinated. Sesuai dengan judul kita yang penyakit difteri dengan vaksinasi. Ini saya ambil dari buku jurnal UNES tahun 2017 karangan G. Puspita, ya, G. Puspita, tentang penyakit difteri yang menggunakan vaksinasi dan karantina. Tapi di sini saya hanya mengambil yang menggunakan vaksinasi saja. Kemudian pada penyebaran penyakit difteri, populasi manusia dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas, ya. Jadi penjabaran dari model tadi SIRV itu mulai dari yang kelas pertama susceptible, meliputi individu yang rentan, dinotasikan dengan S. Kemudian kelas yang kedua, kelas infected, meliputi individu yang terinfeksi, dinotasikan dengan I. Kemudian kelas recovered, meliputi individu yang telah disembuh dari penyakit difteri, dinotasikan dengan R. Dan yang terakhir atau kelas yang keempat, vaccinate, meliputi individu yang telah diberi vaksin. Jadi ada 4 variabel. Lanjut ke kajian pustaka yang selanjutnya. Nah, jadi setelah kita mengetahui modelnya, kita menginjak ke numeriknya. Langkah yang pertama yaitu mencari persamaan diferensial biasa dulu. Mulai dari persamaan diferensial biasa PDP linear dan persamaan diferensial non-linear. Hidayat Dalam Putri 2013. Setelah mencari PDP, kemudian baru kita menginjak ke metode rungkutannya. Ini dalam buku Triatmojo Dalam Putri 2013. Jadi nanti ada step by stepnya, mulai dari metode Rungkutta orde 2, metode Rungkutta orde 3, dan metode Rungkutta orde 4. Lanjut. Sekarang ke metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini saya sudah membagi beberapa skema atau langkah-langkahnya. Ini juga lebih mudah untuk dijalankan atau dilaksanakan. Yang pertama kita harus mengkajian pustaka dulu atau mengambil beberapa referensi buku terkait dengan penelitian kita. Yang pertama tentang model matematika penyakit difteri dengan vaksinasi yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, referensinya metode Rungkutta orde 4. Jadi nanti kita yang pertama ini harus mencari beberapa referensi dari buku-buku tersebut, kemudian kita siapkan nanti. Kemudian selanjutnya mengumpulkan data. Data yang saya gunakan ini nanti mengacu pada buku yang dari jurnal UNES Semarang G. Puspita 2017 itu. Di situ sudah ada datanya. Kemudian setelah mengumpulkan data, baru kita menentukan model matematika penyakit difterinya dengan vaksin. Nah tadi, jadi setelah mengumpulkan data sudah selesai, baru kemudian kita beralih ke metode atau menentukan bentuk persamaan diferensialnya, PDP-nya. Setelah itu penyelesaian model dengan metode Rungkutta orde 4. Jadi setelah modelnya selesai, baru kita ke metode rungkutannya yang orde 4, mulai dari orde 2, orde 3, dan orde 4. Setelah itu mengumpulkan data sebagai nilai awal. Nah ini, jadi nanti di metode Rungkutta orde 4 itu nanti ada solusi awal dulu, ya, solusi awal atau nilai awalnya dulu kita cari, kemudian nilai parameternya. Jadi harus berurutan. Setelah itu
baru melakukan simulasi di MATLAB nanti. Setelah selesai nanti baru kita dapat menarik kesimpulan seperti itu. Jadi langkah-langkah ini sudah diurutkan dengan insya Allah sudah sangat jelas. Next, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Anda semuanya. Semoga presentasi yang saya presentasikan ini dapat membawakan barokah dan manfaat bagi kita semuanya. Barokah manfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.